Kemudian kepada Presiden, Pak Presiden, Anda jangan hanya bicara, tapi buktikan perbuatannya. Misalnya, ini maaf Pak Presiden sekali lagi, begitu saya baca kemarin saya dengar televisi, ditegakkan hukum secara benar dan baik. Adil. Sekarang Anda tahu ada proses penegakan hukum yang tidak tepat. Anda koreksi dong. Anda punya kewenangan kok, Anda punya kekuasaan untuk mengoreksi itu. Jangan hanya bicara lipstik, sekedar, wah kan saya sudah menyatakan kepada publik, kan ada rekaman, cuma lipstik, tapi perbuatan di belakangnya tetap jalan terus, itu nggak benar. Jadi kalau ada orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam proses penegakan hukum, jangan justru Anda promosikan. Jadi terus Anda promosikan mereka jadi akibatnya adalah pejabat-pejabat yang berikutnya adalah berlomba-lomba melakukan pelanggaran untuk mendapat promosi dari Anda, Pak Presiden. Ya. Tambah naik jabatan ya, Pak ya? Jadi orang-orang yang pernah melanggar Anda promosikan. Jadi akibatnya apa? Berlomba-lombalah orang nekat melanggar hukum dalam kekuasaan dan kewenangannya karena selama dianggap mereka adalah orang yang sangat pro kepada Anda, pasti dipromosikan. Jadi bukan lagi untuk kepentingan bangsa dan negara nantinya aparat penegak hukum bekerja, tapi demi kepentingan mendapat promosi dari Anda. Bahaya itu Pak Presiden. Saya sekali lagi tidak bermaksud menyampaikan ujaran kebencian, tapi saya berkepentingan untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan menjadi lebih baik. Mengingatkan moral-moral semua kita, termasuk diri saya dalam proses penegakan hukum ini. Baik. Kalau saya keliru diingatkan, Anda sebagai presiden ingatkan semua rakyat. Tapi jangan lipstick omongannya itu. Baik, saya ke Kak Kusnul ya soal presiden ini. Akhirnya sudah mengeluarkan pernyataan ya terkait tapi pernyataannya itu seperti di sela-sela kegiatan bersepeda begitu ya. Jadi bukan resmi. Jadi tengah-tengah di sela-sela olahraga kemudian memberi komentar ya bahwa aparat dilindungi hukum, rakyat tidak bisa semena-mena begitu. Jadi nah ini kalau Kak Kusnul melihatnya seperti apa nih? Ikroknya kurang. Ikroknya kurang. Jadi kalau baca konstitusi, tugas negara itu adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Mencerdaskan rakyat, mensejahterakan rakyat, dan ikut di dalam ketertiban dunia untuk keadilan sosial bla bla bla. Berdasarkan apa tata kelolanya Pancasila itu? Jadi jangan selalu rakyat yang sama. Aparatus ini dilindungi hukum. Enggak ada, justru aparatus negara wajib melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Betul sekali. Itu kayak gitu. Karena a leader who cannot build narrative, kalau ditanya IWO akhirnya nggak punya sense of empathy, sympathy, ya, dan tidak memiliki kemampuan narasi berkomunikasi politik, ya, must not be a reader. Mungkin bacaannya bukan konstitusi, bukan undang-undang, bacaannya Doraemon. Should not be a leader. Karena nggak boleh jadi pemimpin. Nah, dari kembali lagi tadi, Anda bayangkan dengan model Arden, Perdana Menteri Selandia Baru, ya, pada saat ada killing field di masjid, bagaimana reaksi dari seorang pemimpin? Karena di situ ada nyawa yang hilang. Ya, ya. Dulu masih ingat Kak Nasrullah, tragedi 21-22 Mei tahun lalu, 10 orang, anak-anak sebagiannya ditembak hanya beberapa meter dari istana. 500-an ditahan. Adakah yang tadi itu? Kemampuan komunikasi politik. Menjadi pejabat, menjadi politisi, wajib ain itu harus memiliki komunikasi politik. Empati kepada rakyatnya. Kenapa? Kalau tadi dikatakan, saya mengingatkan, Mr. Presiden, mengingatkan apa? Hati-hati, karena nanti Anda akan dihisap dan ditanya 265 juta rakyat itu akan memberikan kesaksiannya dan Anda sudah. Nah, persoalan dengan yang sudah dibunuh, yang tadi dikatakan itu sudah dibunuh, saya nggak tahu apakah tadi kalau Kak Nasrullah bicara tentang dibantai atau di apapun yang kayak gitu, itu konteksnya kan nggak berdiri sendiri. Ya memang EO-nya kayak gitu, wa makaru wa makarullah wa huwa khairul makirin itu di situ. Ngapain pula ngomong melawan polisi? Loh, kan pakai
pakai baju preman, nggak baju biasa kayak gitu ya. Nah, akhirnya ngomong sendiri bahwa itu polisi kayak gitu kan. Jadi hati-hati, pejabat negara, politisi, jangan sekali-kali Anda membuat rekayasa negatif kepada lawan politik, kepada rakyat, kepada siapapun. Kenapa? Karena ingat, wa makaru wa makarallah, Allah akan balas rekayasa dan wallahu khairul makirin. Nah, itu kalau Anda percaya kepada Quran. Tapi balik lagi, saya setuju tadi sama Kak Abdul Fikar. Semuanya yang tadi saya katakan sebagai kekuatan politik tandingan hari ini memang Petamburan menjadi sentra kekuasaan baru, istana versus Petamburan. Jadi interlocking to maintain the power in 2024 kok masih jauh. Nah, tapi yang kedua, sebetulnya siapa saja sih di Indonesia ini yang melakukan hal yang sama yang tadi mobilisasi orang, acara? Siapa saja punya daftarnya? 270 pilkada. Dan sekarang sudah ada berapa? Ada yang nulis 19 ribuan, ada yang nulis 79 ribuan yang positif COVID. Siapa yang harus dibawa yang ditersangkakan dan diborgol? Sudah ada dampak materialnya ini berarti ya? Udah jelas. Dan udah jelas bahkan pada saat Habib Rizik dibawa ke Polda, bukankah polisi sendiri tidak mampu yang namanya menjaga kerumunan yang hadir di situ? Siapa yang harus diborgol? Siapa yang harus dibawa penjara? Jadi balik lagi, di dalam implementasi, di dalam demokrasi juga demikian. Tidak bisa misalnya Anda mengexercise power walaupun konstitusi mungkin ada. Jadi kayak di Australia ya, gubernur jenderal itu bisa memberhentikan perdana menteri, ya, kekuasaannya besar sekali. Tapi bukan berarti dia bisa melakukan exercise power itu sembarangan. Karena ada excluding the use of force, ada partisipasi, ada kebebasan sipil, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan-kebebasan yang lain yang dimiliki oleh rakyatnya. Jadi di situ letaknya pemahaman kita di dalam berdemokrasi. Nah, menurut saya ini sudah kerusakan fundamental, sudah dictatorship gitu ya, constitutional dictatorship. Bahkan saya melihatnya ini sudah heavy violation against human rights yang dilakukan oleh aparatus negara. Ya, kalau saya ini rakyat harus mengecam berat yang seperti itu. Tapi ini tidak hanya Kak Sarita, menurut saya jangan kemudian, maksud saya tidak hanya berlaku bagi Laskar FPI. Bagi siapapun warga negara Indonesia yang diperlakukan sama seperti apa yang dialami oleh Laskar FPI, itu harus kita ketam. Ya enggak, Kak Abdul Fikar? Iya. Yang lebih senior soalnya dibandingkan Kak Tengku Nasrullah. Jadi kita harus melakukan itu. Ayo kita duduk bersama. Kenapa sih tanggal 2 Desember itu pidatonya Habib Rizik? Siapa yang mendengarkan pidato beliau? Itu kan sudah mengajak revolusi moral. Mari kita dialog. Saya aja kaget loh, pidatonya kok begitu? Kayak gitu kan? Kita berpikir pidatonya berhadapan-hadapan. Ternyata mari, kalau kita bicara tentang revolusi mental yang gagal, sekarang ada alternatif, revolusi moral. Kenapa kemudian dihadapi dengan cara itu? Jadi sebetulnya sudah ada kebencian-kebencian dan ketakutan-ketakutan. Nah, persoalannya siapa yang merumuskan kebijakan itu? Kalau politik melihatnya beyond yang terjadi di ini. Kepentingan siapa yang diuntungkan? Nah, to serve the people interest atau to serve the capitalist interest. Ya, Bandar, apakah ini di dalam rangka melayani rakyat atau melayani kepentingan bandar? Nah, di dalam politik gampang sekali itu dimasukkan ini. Kalau dihukum kan, oh harus dilihat ini. Kita bisa melihat, bisa. Makanya menarik. Ya, terima kasih tadi. Saya minta teman-teman dari Fakultas Hukum dulu untuk melihat, dan nanti kita bisa melihat dari segi political science-nya seperti apa. Ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya. Tadi ada pertanyaan siapa yang harus dipidana begitu ya, di pilkada dan lain sebagainya begitu. Tapi ini sudah bergulir kasus ini sebenarnya ya, karena sudah sekelompok masyarakat
sekelompok rakyat sudah bergerak ya, dari Ciamis misalnya. Dia bilang harusnya kita ditahan juga dong Pak, gitu ya. Karena kan saya datang di kerumunan itu tanpa diundang kok, bukan karena diundang habis, saya memang datang. Terus kemudian dari Lampung, dari berbagai daerah kemudian mulai datang dan minta ditahan di Polda Metro Jaya begitu ya. Nah ini kita akan bicara dari segi hukumnya nih, bagaimana nih bisa penjara bisa penuh ini ya. Kita akan lanjutkan sesaat lagi.